apakah ini apakah ini Empat. dapat Mm-mm. diselesaikan segera atau bagaimana? Jadi penentuan kriterianya. Gitu ya. Izin, Iya, izin betul. Mas Haidir. Silakan, Bu. Kalau izin Bu Agung, Iya, iya, siap. dia kebetulan Silakan. yang sempat mengisi profil resiko. Jadi kalau untuk di poin yang pertama surat pemanggilan peserta itu Mm, resikonya sangat tinggi, sepertinya tidak gitu kan. Cara menilai itu kan ada ini tadi tabel itu. Jadi ya, betul. memang kemungkinan dan dampak itu harus apa ya karena akan menghasilkan ini nanti poin Tingkat resiko. ya Iya, ya tingkat resikonya gitu. Jadi dipelajari benar-benar iya, Bu. karena akan apa ya jadi PR besar gitu. Karena selama ini surat pemanggilan peserta sih belum pernah jarang gitu, jarang terjadi gitu mas saya kalau sebatas Oke. surat pemanggilan peserta. Iya. Iya, Bu. Kakak Hidir mungkin Iya, Bu. masukkan ini dispreadsheetkan aja. Nanti Iya, Bu. linknya bisa dikirim. Boleh, Nanti Bu. bisa di waktu senggang. Tapi harus ada Mm-mm. deadline-nya karena ini aktualisasinya Mas Hidir. Jadi tidak Mm-mm. tidak boleh lama sekali. Dalam Iya, Bu. waktu mungkin seminggu ini sudah ada masukan atau tanda apa namanya yang mana harus dirubah begitu Bu Iya, Yanti Bu. dan Iya, Bu. teman-teman lain yang akan ya, yang mempunyai kesempatan senggang untuk peluang berkenan untuk meluangkan waktu untuk mengoreksi apa yang sudah dibuat oleh Kakak Haidir. Nah, Iya, Bu. nanti angka-angka yang diperbaiki bisa ditaruh dengan tinta merah seperti itu ya Kak Oh, Haidir ya. iya, Bu. Berarti Ya, sudah betul, Bu. diperbaiki seperti itu. Iya. Heeh. Ya, Iya, Bu. dieksplisitkan aja. Ya. Izin Bu Agung. Oke, silakan Ibu. Eh, ini kan dulu saya pernah mengerjakan ini. Oh, iya, Jadi Bu. sangat sulit ya. Maaf. Nah, ini saya mau tanya, eh, output dari aktualisasinya rencananya sudah profil tervalidasi atau draft dari Eh, aktualisasi? Kalau yang kemarin sih ini Bu sudah tertanda tangan Bu. Ini kan saat ini sudah saya ajukan misalnya pedomannya. Untuk Mhm, pedoman sudah saya susun dan berkoordinasi tentunya dengan mentor dan coach. betul. Ah, ah. Mhm, Ini sudah saya buatkan SK pemberlakuan pedoman. Jadi mhm. sekarang ini dalam proses menunggu tanda tangan dari Pak Kepala. Oke. Ah, ah. Kalau yang maksud saya yang profil, Profil itu bukan istilahnya ini masih dapat berubah kapan saja ya, Ya, sesuai betul. dengan ya kondisi. betul. Jadi Nah, Ya. eh, itu. untuk yang tertanda tangan ini nanti cuma pedoman dan SOP Betul. Mhm. penyelenggaraan mitigasi itu, Ya, Bu. baik-baik. Terima Ya. kasih karena terus terang aja kemarin waktu saya di Mandris, di tim Mandris gitu ya, itu memang agak berat menentukan tadi grading tadi ya. Ya, Jadi betul. ini perlu ada masukan dan di RTL, nanti kan ada RTL, ya, nanti RTL-nya itu kembali dibahas terkait dengan profit. Ya. Jadi dalam bentuk draft yang sudah semifinal lah ya gitu ya. Artinya masih tetap baik. Terima kasih kita aja. Terima Ya, kasih makasih Pak Bu Dor. Haidir ya, Ya, sudah makasih Ya. Bu Dor. sangat membantu Iya, Mandris betul yang Ibu. dulu kami Iya, aduh silakan dipinang Ibu. ya saya meminang tapi tak Iya, tinggalkan di kanan. Bang iya, Haidir, Ya, Baik, iya, silakan. silakan. Ya, Bu. sepertinya sepertinya nanti pas ini udah mau finalisasi ya. Iya, Bu. Banyak konsultasi sama Bu Dokter. Oh, siap, Bu. Ya. Untuk penyelenggaraan pelatihan, bisa mungkin dalam waktu 3 hari ini di-zoom-kan aja, Mas Haidir. 3 hari Ya, Bu. Sabtu, Jumat, Sabtu, Minggu libur. Cari waktu senggang karena seperti Bu Bayati, tim Ya, Bu. SKI, Bu Ari, Ya. eh, paling tidak, walaupun itu akan bisa berubah, Ya, Bu. 3 bulan berikutnya kan bisa berkurang, kan Hmm. begitu mungkin ya. Paling Betul, Bu. tidak di awal, pijakan awal ini nilai penilaian itu paling tidak kita harus em, mendapat masukan dari beliau-beliau yang sebagai OC gitu, Hmm. ya. Sebelum ditetapkan benar dia hasil aktualisasi untuk yang penilaian ini aja. Baik, ada waktu 1 menit untuk Terkait ini, Bu, ya, tindak lanjutnya untuk saya MOC. teruskan ke emosi itu mungkin ada Ah, masukan, Bu.
Oh, harus Ya supaya kita Bu. menambah emosi. Jadi bikin emosi. Ini di bawah Pak Asis ya, Pak Ya Asis Pak ya. Sis Bu. Oh, Pak Asis didorong Pak Asis bikin emosi terkait dengan meneris penyelenggaraan pelatihan. Belum pernah ada. Oke, Ya Bu. seperti itu. Tapi khusus dulu untuk ASN Kemenkes. ASN Kemenkes. Eh, jangan dicampur pesertanya, biar tidak Ya. bingung untuk memilah. Internal aja Bu, khusus internal. Manris belum pernah ada pelatihan. Bukan Mandiri. Oh, sorry. Iya Mandiri. Bu, Sorry. Eh, manajemen risiko Bu. eh, Bayangan saya mantris. Mandris. Ya. Kalau eh, Mandris ya. ya, Ini suhunya Manris eh, padahal Bu Dokter. eh, dibuat dulu emosinya dulu, Bu. Oh Ah, siap Bu. Seperti itu. izin. Apa Haidir, izin Ya sambil Bu. ngomong-ngomong bebas nih ya. Maaf moderator. Nggak apa-apa, Bu. Saking semangatnya saya nih kalau Mandris ini Iya, ditertibkan gitu karena saya merasa sangat sulit ya belajar. betul. Baik, mungkin kita akan cari kalau MOC itu pengetahuan dasarnya saja dulu. Oh, siap. Ya, kalau di MOC kan tidak banyak ya targetnya. Dia tahu dasarnya tentang manajemen risiko pada pelatihan, jadi spesifik ya. Tadi Bu Ya, Agung sampaikan ya. Jadi karena Mandris kan ada di banyak tempat ya, tempat kerja dan segala. Nanti kita coba mencari pengetahuan dasar yang harus dimiliki untuk mengetahui manajemen risiko pada pelatihan. Mungkin itu MOC-nya. Ya. Baik, terima kasih Pak Haidir, Bu Agung. Siap Bu. iya, Terima kasih Bu. luar biasa. Teruskan, Dek. Siap Bu. Terima kasih. Iya. Baik, luar biasa. Kita mohon izin ya, Pak Haidir. Ya, sebenarnya kita ingin berbicara lebih lama lagi terkait dengan manajemen risiko. Tetapi karena terbatas waktu, kita lanjutkan saja dengan panelis ketiga. Kepada Ade Sulasti Purba, silakan. Apakah suara saya kedengaran, Bu? Kedengaran, silakan. Ya, terima kasih, Bu. Izin untuk share screen ya, Bu. Udah. Mana? Biasa aja lagi ekspresinya. Apakah slide-nya sudah muncul, Bu? Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Di sini juga saya akan mensosialisasikan rancangan aktualisasi saya yang dimana judul yang saya angkat adalah penyediaan platform atau website publikasi karya tulis ilmiah Widya Iswara di Bapelkes Mataram. Nah, yang melatar belakangi saya mengangkat rancangan aktualisasi ini adalah berdasarkan ketentuan Permen-Pan RB nomor 4 tahun 2020 bahwa publikasi itu wajib bagi wideaswara yang ingin naik jenjang jabatan terutama dari ahli media dan ahli utama. Dan sejauh ini belum ada wadah untuk publikasi KTI secara internal sehingga saya memiliki solusi untuk menyediakan platform publikasi KTI sebagai solusi bagi Widaiswara. Tapi ini tidak khusus untuk Widaiswara, namun membuka semua kesempatan bagi yang ingin melakukan publikasi karya tulisnya di sistem ini. Nah, jadi Jurnal Pelatihan Bapelkes Mataram ini sebuah platform yang nantinya digunakan untuk membantu Bapak Ibu untuk mempublikasikan karya tulisnya. Karena sistem ini dia itu eh, sebuah cukup kompleks mulai dari submit KTI dan melakukan review dan publikasi artikel. Namun di sini saya hanya sampai pada tahap sosialisasi bagaimana submit artikel di sistem ini. Nah, hasil utama daripada aktualisasi saya ini adalah untuk menyediakan website ataupun platform untuk publikasi KTI yang dimana akan saya tampilkan di akhir. Namun untuk mendukung dari sistem ini juga saya menyiapkan SOP bagaimana KTI ini mulai dari tahap submit sampai bisa terbit di sistem, kemudian manual book bagaimana
melakukan pendaftaran dan submit di sistem. Apabila kesusahan melihat di manual booknya, saya juga tambahkan video panduan dan kemudian uji coba dari penggunaan sistem ini. Nah, ini adalah secara singkat bagaimana proses daripada melakukan submit hingga nanti terbit artikel yang diajukan, mulai dari tahap registrasi, kemudian nanti submit, kemudian diperiksa. Di sini ada diperiksa gaya selingkung dan plagiarismenya, kemudian ada garis. Kemudian nanti ada eh, sign editornya untuk menetapkan reviewer sesuai dengan bidang eh, kajiannya. Kemudian ada review, kemudian ada apa ini? Rekomendasi, ada revisi sampai dengan nanti naskahnya diterima dan diterbitkan di sistem ini. Dan ini adalah berupa buku panduan untuk melakukan registrasi dan submit di sistem. Linknya sudah saya lampirkan chat di chat room ini. Kemudian saya juga buat video tutorial. Sudah saya lampirkan juga di chat box ini untuk linknya. Dan kemudian sistem ini juga sudah saya lakukan eh, uji uji pengguna kepada 10 responden, yang dimana dari ke-10 responden ini pada tahap pendaftaran akun sangat setuju bahwasanya merasa prosesnya sangat mudah. 80% login dinilai sangat lancar, 70% navigasi sudah jelas, 70% alur mudah diikuti, 70% tidak ada kendala, dan 70% form mudah dipahami, kemudian 70% data tersimpan dengan baik, kemudian 100% tidak ada kendala selama menggunakan sistem, dan kemudian selama melakukan submit itu 50% langsung mencoba sistem, 40% menggunakan buku dan video, dan 10% hanya menggunakan buku panduan, dan secara keseluruhan 70% eh, ter eh, kepuasan pengguna terhadap sistem ini. Dan ada beberapa saran baik positif, pengembangan, dan harapannya. Dan secara kesimpulannya bahwasanya tidak ada kendala yang signifikan, sistemnya mudah digunakan, dan tingkat kepuasannya cukup tinggi. Dan sistem ini sudah sangat baik dan siap dikembangkan lebih lanjut menjadi platform publikasi. Berikut saya tampilkan ini adalah tampilan daripada platform untuk publikasi atau submit artikelnya. Linknya sudah saya kirim di chat box. Langsung saja tuh kalau klik login di mana Pak? Ini adalah beberapa menu untuk untuk bisa kita lihat. Ada mulai dari beranda. Dan di beranda ini akan muncul deskripsi daripada jurnal ini. Kemudian di sini sudah ada saya tampilkan contoh salah satu KTI yang sudah diterbitkan. Ini adalah contoh yang saya masukkan. KTI-nya adalah efektivitas pelatihan penugasan khusus tenaga kesehatan individu di Puskesmas Angkatan 4 tahun 2025. Nah, ini sudah ada abstraknya, penulisnya, dan ini adalah KTI yang sudah di-submit. Nah, begini adalah tampilan daripada KTI yang sudah sampai dari submit, di-review, hingga akhirnya bisa diterbitkan. Kemudian
Kalau misalnya belum memiliki akun bisa nanti diklik daftar. Namun kalau misalnya tidak terbiasa dengan bahasa Indonesia bisa kita ubah ke dalam bentuk bahasa Inggris. Di sini saya coba untuk login sebagai autor yang mensubmit KTI. Nah, berikut adalah tampilan autor yang ingin melakukan submit KTI di sistem ini. Kalau misalnya ingin mensubmit naskah, nanti bisa klik naskah baru atau new submission. Biasanya umumnya sistemnya itu berbahasa Inggris karena pasti ibu-ibu, bapak ibu juga sudah terbiasanya mengisi dengan bahasanya yang bahasa Inggris. Nah, begini sudah ada menu startnya, upload submissionnya, enter metadata, sampai nanti dia masuk ke sistem dan selanjutnya untuk direview. Kalau pada sampai tahap ini saya hanya sosialisasi sampai tahap submit dan membuat akun itu aja. Demikian mungkin yang bisa saya paparkan. Mohon masukannya. Terima kasih. Eh, Sekian saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Kak Adik Lastri atas Udah stop penyajiannya. sekali. Belum. Belum. Dia, dia bocor. Ini udah didaftarkan inovasi Bapelkes Mbak Lastri, bagus kalau mau didaftarkan ini. Belum, Oke. belum. Kalau untuk inovasi paling tidak harus berjalan setahun, Oh, berjalan. sudah harus berjalan seperti itu. Bagus Ini ya Mbak ada Lastri. pertanyaan dari Sedikit di mungkin sini. masukan dulu mungkin ini Bu untuk informasi semuanya. Jadi ini Lastri kan membuat rancangan itu dia kan menggunakan pihak ketiga untuk mendesain uh, apa namanya jurnal, apa namanya kayak website apa namanya apa namanya Lastri rumah jurnal. OJS, Rumah OJS. jurnal OJS, Pak. OJS Studi kan ini. Nah kemarin itu awal-awalnya eh, dia berapa budgetnya sekitaran. Nah ini saya tanya kemarin, ini masa berlakunya berapa sampai berapa? Katanya dia 3 bulan. 3 bulan. Iya. Nah khawatirnya saya pengalaman juga membuat website itu begitu kita tidak lanjutkan langsung dihapuskan gitu, langsung hilang dia. Nah ini bagaimana mungkin tindak lanjutnya? Apakah ini kita laporkan ke perencanaan sehingga ini menjadi ada anggaran? Nah, kalaupun memang tidak ada anggaran, itu maksudnya nanti sayang nanti seperti yang disampaikan itu begitu selesai rancangan aktualisasi ini, nah kemudian lewat 3 bulan masa ini kalau tidak di apa namanya apakah harus Lastri menalanginya gitu. Nah, mungkin mungkin ada pemikiran yang berbeda. Saya berpikir mungkin kita bisa patungan atau gimana ya mungkin ya. Karena kalau menurut saya sih memang OJS ini kebutuhan juga ya. Saya kemarin ngajukan di semua jurnal, termasuk di APWI itu rata-rata minta kita berbayar sih. Kecuali saya masukkan di yang free itu yang di Unhas baru dapat free di akun jurnal-jurnal yang diberikan oleh Yakmi hampir rata-rata jurnal yang berbayar juga lumayan bayarnya sampai mulai dari 300 sampai di atas jutaan gitu. Nah kalau kita ini berlanjutnya itu ya mungkin perlu kita pikirkan bersama lah nanti. Terutama mungkin teman-teman apa Pak Sis mungkin bisa memberikan apa lewat koperasi apa lewat kita apa iuran WI atau gimana mungkin untuk tindak lanjutnya ini supaya tidak hangus nanti sia-sia gitu kan. Tapi bagi Latsis sendiri saya sampaikan kemarin motivasinya fokus dulu ke situ, selesaikan dulu ini rancangan aktualisasinya. Nanti untuk tindak lanjut ke depan bagaimana rumah jurnal ini kita pertahankan baik sampai sampai nanti kita pikirkan belakangan gitu. Nah, mau menyampaikan informasi ini kepada siapa kepada pimpinan mungkin malu dia Lastri. Itu Oh, mungkin ya itu siap. mungkin Bapak Ibu untuk Ya. masukannya.
untuk Baik. ya, Bagong. Terima kasih Pak Arif sebagai mentor. Kalau saran saya satu, setelah hasil sosialisasi ini, Pak Arif dan mentinya harus menghadap ke Bapak Kepala, menyampaikan, kemudian mensimulasikan, kan ada TV itu di tempatnya Pak Kepala, kemudian mohon arahan beliau, karena ini juga harus dilaporkan ke Pak Kepala. Seperti itu Pak Arif, laporkan, menghadap berdua, itu kemudian ini hasil sosialisasinya, ini produknya ditampilkan, ada TV di situ di ruangan Bapak Kepala. Kemudian mohon arahan untuk selanjutnya karena kalau ini tidak boleh ada iuran, ya harus dibawa ke perencana seperti itu nanti, tapi menunggu arahan dari Pak Kepala seperti itu. Sebaiknya tidak tidak diupayakan eh, oleh per kelompok, tetapi harus diselesaikan oleh institusi. Seperti itu Pak Arif ya. Silakan mungkin bikin janji dengan Mas Dana kapan bisa menghadap. Seperti itu sebagai progres dari aktualisasi dari adik Sulasti seperti itu. Baik. Apakah ada dari Pak Sis dan yang lain, teman-teman yang lain? Ya, saya berikan 5 menit lagi untuk Mbak Lasi. Nah, izin Mbak Agung. Siap. Itu kan saya tanya di chat. Di Mm-mm. chat saya tanya, eh jangan sampai dia berbeda hasil dengan yang efektivitas yang dilakukan oleh Ditgun ya. Karena Ditgun melakukan juga tuh efektivitas pelatihan tuksus sampai ke semua semua Bapelkes BPK, malah dia ke sini ke Lombok Timur kalau nggak salah. Cuma kita nggak Mm-mm. disertakan, dia langsung ke Dikes Provinsi dan dia hasilnya tidak efektif. Jangan sampai di kita efektif ya. Maksud saya jangan jangan dimunculkan itu kalau gitu Oh, dicontoh. berarti narasi judulnya mungkin ya, Bu. Iya, ditinjau dari Kalau pengetahuan. iya, Mungkin iya, indikator penilaiannya berbeda ya. Langsung iya, aja variabelnya, Efektivitas. variabelnya pengetahuan. iya, Bu. Pengetahuan peserta yang saya lihat di yang saya Kalau Mbak Mbak Lastri bertanya ke peserta tidak? Hanya lihat data sekunder kah? iya hanya lihat Sekunder, data sekunder, Bu. sekunder Apa yang kayaknya. dibandingkan akan menemukan efektif? Kan itu tidak ada pretest. Apa yang dibandingkan? Pretest, Mm-mm. post dia hanya nilai akhir saja. Yuk. Izin KTI yang di mana ini Saya mungkin Mbak Ini Lastri KTI di Tadi dia contohkan, sebenarnya makanya saya yang tanya sudah dari dimasuk, masukkan ada ke salah uji. satu KTI Oh, yang sudah diuji coba, dimasukkan ke aktualisasinya Mbak Lastri. Seperti nah, itu, Pak Dit, Arif. izin konteksnya dia enggak ke situ gitu. Jadi konteksnya ini kan kita ke rumah jurnalnya. Jadi Enggak, yang di, maksudnya Pak Nani supaya jangan sampai dipublikasikan di tempat lain atau disamit ke jurnal lain belum. gitu. Pertama begini, ini kan rumah jurnal kan belum jadi. Kita Bukan, belum. bukan. Eh, Mbak Lasri sudah sempat submit ke tempat lain? belum, Bu. Ini hanya sampai tahap uji coba sih, Bu. Enggak, masa saya. Bukan bukan ke rumah jurnal kita ini, bukan. Bukan, Apakah Bu, sudah belum. sempat? Oh ya, Belum, syukur. Bu. Belum, masih hanya eh, di sini Belum, Pak aja. Agung. Itu Yang efektivitas itu, eh, jadi maksud gini, saya jadi efektivitasnya gini. sudah pernah dipublish? Belum, Bu. belum, Belum. Bu Nani. Belum, Itu belum. masih belum jadi juga Belum jurnalnya. jadi Nah, itu sih. kan hanya Saya jurnalnya itu hanya khawatir Mbak. contoh saja supaya bisa Iya, disubmit di websitenya Mbak Website, Bu. Lastri. Ya, jadi itu kontek masih belum melalui. Belum konteksnya pernah begini. terbit, Bu. Kok konteksnya begini, ini ada, ini ada air, ini ada ember gitu ya. Coba kamu masukkan air ke dalam ember itu bisa nggak air itu masuk? Perlu nggak apa perlu pakai corong apa enggak? Apa Ya, perlu gitu? Bu Nah, Nani apakah soalnya dia tertumpah apa sebagai enggak gitu? penanggung jawab takut soalnya akan ada perbedaan dengan hasil Iya, pusat izin belum, seperti Bu. itu. Ya, nah kemarin saya sampaikan ambil aja jurnal apa saja. Coba kamu coba masukkan di situ. Nah itu maksudnya itu dia uji coba mulai dari dia register, dia login, daftar, register. Tahapan itu yang dimaksudnya, bukan terkait Ya, dengan KPI yang dimaksud. Gitu, Bu. ya, Boleh, baik. bisa dihapus juga kok itu. Dan rumah jurnal kan belum jadi. Ya. Nah, termasuk apa yang disampaikan Bu Agung tadi, itu maksudnya mungkin akan menuju ke situ nanti kita. Cuman kita kan konteksnya kita kan rancangan aktualisasi.
Jadi kita selesaikan semua rancangan aktualisasi ini sampai selesai, sampai ada masukan, sampai nanti SOP, sampai nanti apa namanya, sampai nanti siapa timnya. Kita kan belum punya tim, sampai nanti apa jadi arahan pada saat ujian, nanti itu nanti kita kumpulkan jadi satu, itu menjadi bahan laporan, laporan itulah nanti kan akan kita laporkan. Itu sih, cuman pertimbangan awalnya khawatir karena ini kan udah berbulan-bulan ya. Itu mungkin informasinya. Ini kan sudah minggu keempat ya, Mbak. Mbak Lasri ini sudah minggu keempat. Iya, Bu. Ini Sudah minggu terakhir. minggu terakhir. Oke, siap. Nanti untuk RTL-nya silakan menghadap Bapak. Baik, Bu. Sudah. Baik, 10.45. Teman-teman, apakah ada masukan lagi? Izin Bu Agung, boleh Siap? saran Mm-mm. sedikit untuk Ya. inovasi aktualisasinya Lastri. Di jurnalnya itu udah ada fokus dan skopnya belum ya, Las? Fokus dan skop. Fokus dan Belum. skop Fokus and belum. scope. Cukup. Ya, Kalau dari sebenarnya kemarin ada sempat saya tampilkan di Pak Kepala, saya tampilkan bahwasannya fokus dan skupnya itu terkait khusus pelatihan aja. iya, maksudnya dituangkan nggak di dalam jurnalnya, di dalam OJS-nya? Kalau di OJS-nya ada saya masukkan. Izin share screen. Iya, boleh dilihat dulu. Ini. Tapi untuk kelanjutannya kemarin itu belum sampai mendalam diskusinya sama beliau. Coba Cuma rapatnya sudah dulu saya ya. paparkan kira-kira fokus dan ruang lingkup dari jurnal ini apa, tapi belum diskusi mendalam sampai. Oh ya, ya Kalau sesuai. kalau ada masukan Kak, dipersilakan. Kalau nanti kalau misalnya mudah-mudahan kalau ini jadi kan bagus ya untuk wadah eh, apa dari Widya Iswara untuk bisa mensubmit artikelnya. Tapi apakah jurnal ini hanya khusus untuk Widya Iswara saja atau mungkin ada pengajar seperti guru atau dosen apakah bisa masuk mensubmit artikelnya ke dalam jurnal ini? Boleh, yang penting fokus Iya. dan lingkup. Fokus dan sekupnya. Ya harusnya bagus ya kalau misalnya ada terbuka untuk umum. Sebenarnya ini pembahasannya harus lebih mendalam dan banyak yang harus dilibatkan sih Kak. Yang penting ada rumah jurnalnya dulu ya untuk aktualisasi ini. Ha. Ya, tapi fokus dan ruang lingkupnya sudah ada sih. Saya kira tidak masalah ini. Apa namanya, Pak Febri, Mbak Lastri. Siapapun yang mengisi, yang penting ruang lingkupnya sesuai, bisa masuk gitu ya. Walaupun dosen, Widya Suara, bisa. Nah itu ininya. Seperti beberapa jurnal yang kita coba pernah menjadi reviewernya gitu ya. Bisa untuk itu. Ya mungkin nanti apa namanya, itu udah cukup ruang lingkupnya kalau saya lihat. Mungkin ada kebencanaan juga mungkin nanti kalau dia belum, Mbak Lastri ya, sesuai dengan unggulannya Pak Palkas. Tadi Baik, udah Pak. ada ya. Mungkin itu Belum jadi ada Pak, di makanya mention aja cuman sedikit pelatihan aja. yang kaitan dengan apa namanya, peningkatan kompetensi untuk kebencanaan. Tambahin itu jadi masukan. Bagus. Ya masukkan aja. Tambahin nantinya. Itu nilai tambah nanti pada saat kamu ujian ini untuk sebagai advokasinya. Baik Pak. Oke. Tapi memang harus dibatasi sebenarnya, apa namanya, memang harus dibatasi karena kan BI ini kan juga banyak. Jadi kalau semua juga pada masukan juga nanti khawatirnya reviewernya itu juga kan terbatas juga kita. Gitu ya nantinya. Tapi masukan-masukan itu dicatat semua ya. Oke, lanjut Kakak. Pendidikan, kesehatan, dan kebencanaan. Pendidikan, pelatihan, kesehatan. Baik, apakah ada lagi masukan? Ya, sepertinya sudah cukup. Terima kasih. Kita teruskan. Ya, Sedikit mungkin tadi itu nanti SOP yang ditampilkan itu desainnya bagus banyak orang, tapi itu kalau kita lihat sepintas itu
kita nggak bisa lihat poinnya. Nanti SOP nggak usah pakai itu, pakai flowchart atau Eh, apa namanya grafik biasa aja. iya Pak, sebenarnya eh, ada sudah saya siapkan. Itu cuman gambaran umumnya karena kalau di SOP-nya Nah, cukup ribet untuk em, iya. Pakai flowchart atau menjelaskannya. infografis biasa aja. Ya, Oh nanti iya, begitu kita lihat pertama kali itu kita bisa lihat oh itu satu dua tiga ya. Tadi agak karena kebanyakan gambar kita sulit, itu kesulitan nanti orang pasti masuknya ya. oh iya Itu Pak. ya. Makasih Nanti Pak. nanti kayak nanti kita ketemu lagi. Siap Pak. Baik, terima kasih Pak Arif. Terima kasih Mbak Lastri. Kita teruskan kepada panelis terakhir, Hima. Baik, silakan Hima. Saya izin share screen. Bye-bye. Apakah sudah terlihat? Ya, sudah Kakak, tinggal slideshow. Baik. Selamat siang Bapak Ibu. Hari ini saya akan Ini mensosialisasikan. storing Hema, Ya, storing atau mungkin nggak usah pakai itu ya pakaiannya. Kalau kamu bicara sakit telinga kita dengarnya. Storing kayak erat erat gitu. sekarang bagaimana Pak? Masih? Masih kalau saya sih, yang lain coba. Atau mungkin dicabut headsetnya. Pak. Oh, baik. Sekarang bagaimana Pak? Sudah Coba deh. lanjut. Saya Baik, bagus ya. saya akan mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Hari ini saya akan mensosialisasikan tentang hasil aktualisasi dari latsar saya yaitu adalah mekanisme pengecekan plagiasi dan deteksi AI. Jadi untuk aktualisasi saya ini latar belakangnya itu adalah di mana di Bapelkes Mataram sendiri, di sini saya sempat melakukan analisis SWOT. Jadi di mana ada strength dan ada opportunity. Yang pertama adalah strength-nya adalah di sini banyak Widya Iswara yang pastinya akan menerbitkan KTI. Kemudian juga ada buletin di Bapelkes Mataram. Kemudian juga karena di sini fokusnya adalah pelatihan, maka pasti ada penugasan-penugasan. Nah, hasil-hasil dari KTI, kemudian artikel buletin, kemudian jadi laporan juga dan penugasan itu kemungkinan besar eh, bisa terjadi plagiarisme jika kita tidak mencegahnya, yaitu mencegahnya itu kita memerlukan suatu mekanisme pengecekan, di mana di sini saya mencoba untuk membangun suatu mekanisme pengecekan plagiasi dan deteksi AI. Jadi untuk mekanisme pengecekan ini di sini hanya bersifat evaluasi awal atau screening saja. Eh, untuk output utamanya itu adalah SOP dan akan dilengkapi dengan panduan, kemudian ada formulir permohonan, lembar monitoring, dan ada berkas-berkas lain nanti yang sebagai pelengkap dari berjalannya SOP ini. Nah, untuk mekanisme ini akan dijalankan oleh satu tim. Untuk timnya sendiri, di sini yang utama itu adalah ada 3 sub, yaitu adalah sub kelompok dari pemeriksa teknis, kemudian untuk reviewernya, dan untuk pengendali mutu. Nah, untuk pemeriksa teknis ini akan menjalankan dari proses awal formulir atau permohonan masuk sampai dengan pengecekan di aplikasi plagiarisme. Untuk reviewer substansi ini akan berproses ketika hasil dari pengecekan plagiarisme itu
tidak sesuai dengan ketentuan ambang batas yang sudah ditentukan. Nah, untuk yang terakhir, kelompok terakhir ini adalah untuk memastikan bahwa dari awal sampai akhir ini prosesnya itu berjalan sesuai dengan SOP. Untuk proses dari pembuatannya, pertama itu untuk pembuatan SOP sendiri ada 4 tahap yang telah dilakukan. Yang pertama itu dari penyusunan draft awal ini dilakukan dari proses benchmarking. Di sini kemarin saya sudah mencoba melakukan benchmarking dengan menanyakan ke BPPK Jakarta dan Makassar tentang mekanisme pengecekan plagiarisme apakah ada di sana. Kemudian juga saya benchmarking juga ke beberapa SOP atau panduan yang bisa diakses di internet. Saya benchmarking ke UGM dan ke UI, di mana mereka yang universitas ini yang sudah pernah atau sudah ahli dalam melakukan pengecekan. Kemudian yang kedua, draft awal ini kemudian dilakukan simulasi. Kemarin sudah dilakukan simulasi kepada 10 naskah. Nah, dan hasil dari draft simulasi ini kemudian didiskusikan dan dijadikan masukan untuk draft hasil simulasinya. Kemudian masuk ke proses ketiga, yaitu dilakukan FGD. Jadi kemarin sudah dilakukan FGD juga melalui Zoom untuk menggali pengalaman-pengalaman user yang nantinya akan menjadi user di mekanisme ini untuk nanti bisa dijadikan pertimbangan dan menghasilkan draft hasil FGD. Nah, untuk draft final sendiri ini penyempurnaan dari draft hasil yang terakhir terkait redaksionalnya, kemudian substantifnya, kemudian dari alur-alurnya juga apakah perlu yang diperbaiki atau tidak. Sehingga SOP akhir adalah seperti ini. Untuk melihat bagaimana SOP ini berjalan, saya membuat suatu video singkat, mungkin bisa saya putarkan. Oh iya, belum saya share sound. Saya Ya, diulang lagi aja deh. ulang dulu. Baik. Belum sih, Kak. Gimana ya caranya? Gini nih caranya, aku ajarin ya. Oke. Udah selesai nih KTI-ku. Pamit ah. Udah dicek belum plagiasinya? Belum sih, Kak. Gimana ya caranya? Gini nih caranya, aku ajarin ya. Oke. Naskah dalam format Microsoft Word diajukan melalui formulir permohonan. Naskah yang diterima petugas dimasukkan ke lembar monitoring dan dilakukan pengecekan. Hasil pengecekan kemudian diverifikasi. Jika memenuhi ambang batas, naskah dapat dilanjutkan ke tahap berikutnya. Namun, jika naskah belum memenuhi ketentuan ambang batas, akan masuk ke proses review. Jika terindikasi
Penulis akan menerima catatan perbaikan dan dapat mengunggah kembali naskah yang telah direvisi. Setelah lolos, hasil akhir akan divalidasi. Jenis naskah publikasi akan diterbitkan surat keterangan hasil pemeriksaan. Sementara jenis naskah non-publikasi akan didokumentasikan sesuai kebutuhan internal. Beginilah proses singkat atau bagaimana dari awal submit, kemudian sampai proses apa yang akan dilakukan kepada naskah itu sampai hasil akhirnya itu adalah berupa penerbitan surat keterangan. Seperti yang saya sebutkan di awal bahwa di sini akan dilengkapi dua panduan. Yang pertama itu adalah panduan umumnya. Jadi di sini berisi uh, ambang batas, kemudian juga alur ataupun proses pengecekan. Kemudian panduan kedua ini adalah panduan untuk aplikasinya. Di sini karena keterbatasan dari resource yang saya punya, maka saya memilih Grammarly. Untuk aplikasi pengecekan ini bisa saja berubah nanti tergantung dari kondisi. Kemudian ada formulir dari permohonan pengecekan ini. Ini yang akan disebarkan ke user. Nah, user ini yang akan mengisi formulirnya. Di sini ada naskah, jenis naskahnya. Kemarin saya coba pilah naskahnya, yaitu adalah naskah yang nanti akan dipublikasikan, dan yang kedua itu adalah naskah yang untuk internal saja. Jadi nanti akan disimpan sebagai koleksi lokal Bapelkes Mataram. Kemudian saya buatkan juga sebuah lembar monitoring. Ini yang akan digunakan oleh tim untuk mengecek. Jadi dari awal sampai akhir. Di sini ada dashboard. Di sini dashboard ini akan terupdate secara otomatis ketika kita mengisi di data monitoring ini. Ini akan digunakan oleh tim. Kemudian berkas-berkas lain yaitu adalah yang pertama adalah lembar berita acara. Ini akan digunakan per tahap. Jadi ketika sudah menyelesaikan satu tahap, maka akan ada berita acara yang akan disampaikan. Kemudian checklist ini adalah checklist terakhir yang untuk memastikan bahwa proses dari awal pengecekan sampai proses akhir itu sudah sesuai dengan SOP. Yang terakhir itu ada surat keterangan. Ini draftnya yang akan format yang akan dikirimkan ke user atau pemohon pada akhir. Jadi ada dua dokumen yang dilampirkan, yaitu adalah surat keterangan ini dan satu lagi adalah hasil pengecekan secara keseluruhan. Untuk Grammarly sendiri, ini formatnya seperti ini. Kemudian juga ada flyer. Flyer inilah yang kemarin sempat saya sebarkan kepada pengguna terbatas saat simulasi. Jadi ada 10 pengguna kemarin yang menerima flyer ini. Demikian Bapak Ibu presentasi dari saya. Apabila ada pertanyaan, saya juga membuka kolom spreadsheet yang ini akan bisa Bapak Ibu isi sampai tanggal 5 dan akan saya tanggapi secara simultan. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Ya, luar biasa. Terima kasih Mbak Hima atas presentasi dan penyajiannya. Silakan dibuka sesi diskusi dan masukan paling tidak sampai pukul 11.20 boleh. Ya, 15 menit. Silakan. Mungkin sambil menunggu masukan dari teman-teman,
Silakan kepada Ibu Mentor, Ibu Dr. Astarini memberikan dukungan dan penguatan kepada mentinya. Ini nggak jadi ujian. Baik, Sambil terima menunggu. kasih. Betul ya. Jadi ini bagi saya sih menarik ya. Dibuat sesederhana mungkin gitu. Tetapi sudah dibuat dulu SOP-nya. Setelah SOP, kemudian yang memang menjadi catatan nanti adalah waktu RTL ya. Karena akan menggunakan harus berkoordinasi dengan perencanaan terkait anggaran. Kalau memang kita akan menggunakan apa istilahnya sih Mas? Kalau sekarang kan menggunakan Grammarly. Nah, itu kedepannya ada aplikasi-aplikasi yang mungkin Prokes butuh nih kalau memang ke depan ini sangat-sangat literasi digital kan ini penting gitu ya. Jadi harapannya nanti dari Hima sudah memikirkan gitu untuk perencanaan. RTL kan nanti akan ada ya Bu Agung ya, nanti diminta ya RTL ya. Nah itu disiapkan juga tuh RTL-nya. Betul, RTL. Bahwa akan mempersiapkan koordinasi dengan perencanaan untuk mengajukan. Tidak tahu siapakah tim apa ya gitu ya, untuk rumah tangga gitu ya untuk merencanakan. Nah kemudian yang kedua itu terkait dengan video tadi. Nah di video itu sudah bagus, cuman mungkin perlu agak lambat. Ini kan tadi singkat ya. Nanti ke depannya akan digunakan seterusnya itu. Ya, seterusnya ini kan perlu agak lambat lagi pelan-pelan seperti tadi. Pengguna diberikan form. Nah, itu belum tuh ya. Google Form-nya kan belum masuk tadi. Jadi langsung dicek aja. Tapi kan ada biasanya form ya. Cuma dulu pengguna sebelum masuk. Ada Google Form. Halo, Cuma. Suaranya nggak kedengar. Oh, kasih di mute. Iya, ada Google Form-nya, Dok. Nah, itu kan. Jadi langkah awalnya sih mulai dari langkah awal begitu mereka mengajukan itu. Mungkin bisa dilihat lebih tidak. Waktu tutorialnya. Kalau omongannya sama Lasri sih udah bagus ya. Ternyata ada artis-artis kita ya. Nah, begitu langkah di tutorial tuh mulai dari apa yang seharusnya kalau bisa sih sesuai dengan di SOP-nya. Ya, oke. Tapi sejauh ini sih sudah bagus ya. Terima kasih Bu Agung, Mbak Ilma. Mbak. Ya, oke. Silakan teman-teman yang lainnya, Mbak Erma, Pak Arif, Pak Nah, ini yang Sis. biasa, yang sudah biasa nih, yang mungkin Mbak Febri, Mbak Febri, Bu ya. Erma, silakan. Ada Mbak Tia ya di Mbak sini. Nina, yuk. Nah, Dibantu untuk bisa lebih baik gitu ya. Kira-kira tuh kelanjutannya gimana ya Dok? Apa kalau sistem plagiarisme ini apakah cuma sampai di draft aja Dok? Apa bisa nanti sebagai inovasinya Bapelkes Mataram juga seperti yang punya Mbak Lastri itu Dok? Ini langsung jadi, bisa jadi, makanya untuk awal, maaf Ima, lanjut ya. Menurut saya sih bisa langsung digunakan. Cuman aplikasinya ini masih sebatas saat ini kan masih Grammarly. Kedepannya mungkin butuh anggaran gitu ya untuk bisa yang lebih apa istilahnya. Saya sudah coba minta juga Ima untuk membandingkan terkait secara kualitas gitu ya. Apakah aplikasi mana yang paling berkualitas itu mungkin Ima bisa jelasin. Silakan. silakan Ima. Jadi kemarin saya sempat membandingkan beberapa aplikasi yang memang sering digunakan baik di universitas maupun di jurnal-jurnal. Yang paling banyak itu adalah Turnitin dan yang kedua adalah iThinkTicket. Tetapi kelemahan di sini adalah untuk Turnitin sendiri kita harus mengajukan ke Turnitin. Jadi dari instansi itu yang harus menghubungi dari tim marketing dari Turnitin untuk mengajukan. Jadi mereka akan disclose harganya ketika kita sudah mengajukan permohonan ke mereka gitu. Untuk iThinkTicket itu bisa dilanggan seperti biasa kita subskripsi biasa. Tapi memang harganya itu jauh lebih mahal.
Nah, karena di sini keterbatasan dari resource saya, makanya saya kemarin menggunakan Grammarly. Meskipun begitu, untuk Grammarly ini sudah cukup baik akurasinya memang kalau dibandingkan dengan yang dua tadi itu memang lebih kurang karena database-nya dari Grammarly itu tidak seluas dari Turnitin atau Authenticate. Tetapi di sini Grammarly ini bisa membantu kita untuk uh, mereview mereview bagian-bagian mana yang dari naskah atau manuskrip itu yang dideteksi sama begitu. Karena di sini kemarin kan saya menyusun SOP-nya itu juga ada bagian review. Jadi bagian review untuk memberikan rekomendasi bagian mana saja yang ini harus diperbaiki, bagian mana saja ini harus diubah atau diparafase begitu. Tapi nanti mungkin bisa diajukan untuk yang Turnitin, untuk yang ketebannya begitu. Terima kasih. Ya, demikian Mbak Erma mungkin punya ide gitu ya. Saya sih berharap sih ke depannya itu Turnitin ya artinya sudah qualified gitu ya, didukung karena dia harus corporate, harus dari usulan dari corporate institusi gitu ya. Karena sekarang kan nggak bisa itu pertama. Kemudian yang kedua, dengan hanya menggunakan Grammarly itu sudah cukup gitu ya, sebatas kondisi sekarang gitu ya. Nah, ini artinya udah siap pakai saja sebenarnya. Gitu. Karena tidak harus ada apa istilahnya ya, Hima ya? Fakta kerjasamanya dengan Grammarly ya. Apa istilah tadi? Kita bisa bebas melanggan Bebas gitu, Dok. melanggan gitu. Nah, jadi ini ya mungkin pembiayaan masih kecil. Tapi ini siap dipakai. Siap pakai, Mbak Erma. Jadi kalau SOP-nya sudah ditegakkan, setiap KTI wajib masuk ke sini. Gitu ya. Jadi mungkin demikian. Mungkin termasukkan Mbak Erma biar bisa lebih baik ya. Sebenarnya kalau masukan secara substansinya, saya terus terang saya kurang paham dok terkait dengan apa itu namanya sistemnya plagiarisme Turnitin itu seperti apa. Karena pengalaman sebagai mahasiswa itu yang penting saya mengirimkan file dan jadi gitu aja dok. Sama saya, apalagi saya. Cuman masalahnya di sini adalah kira-kira dengan kapasitasnya Bapelkes Mataram dok, apakah bisa ini dok kira-kira dok terkait dengan jangka panjang, jangka masa waktunya di masa depan itu kira-kira seperti apa? Apalagi membutuhkan anggaran untuk berlangganan begitu ya kira-kira ya. Oke, kemudian apa nih yang mau kita cek di website tersebut gitu? Apakah buletin ataukah ini yang internal ya dok atau KTI? Nah, sementara KTI juga di tidak semua media Iswara itu menyusun KTI, tapi diharapkan kan semuanya bisa menyusun. Walaupun secara tusi dibedakan setiap jenjangnya gitu dok. Jadi untuk jumlah media Iswara yang harus menyusun KTI pun juga tidak banyak. Gitu. Maksud saya dok. Mungkin Hima silakan. Kalau saya gitu, kalau Hima kan secara ini, artinya keberlangsungannya gitu ya, tergantung dari SOP ini ditandatangani atau tidak. Nah, itu pertama. Kalau SOP sudah ditandatangani, Bu Agung akan menilai SOP-nya diikuti apa tidak, gitu ya. Nah, ini sebagai pengikat kita akan kita gunakan ke depannya atau tidak, gitu kan. Kalau sudah di ACC, saya rasa keberlanjutannya bisa. Cuman memang yang menjadi pertanyaan mungkin Mbak Erna tadi, itu terkait dengan aplikasi yang digunakan, gitu ya. Nah, biaya, gitu ya, termasuk ya. Nah, kemudian apa saja ada non-publikasi dan publikasi dan non-publikasi di internal kita, termasuk laporan loh. Ini Ima boleh lebih diperkuat ya penjelasannya, silakan.
Oh, ada laporan juga. Jadi Ya, tidak cuman buletin sama ini aja, Dok? tidak, non publikasi dan publikasi. Oh, istilahnya non publikasi dan publikasi Ya, gitu ya. Ima mungkin ya coba dilihat di SOP-nya juga. Jadi sebenarnya kemarin pertimbangan saya ini membuat satu mekanisme pengecekan ini saya dasarkan dari pengalaman saya sendiri. Untuk KTI kan karena memang kita nanti akan membutuhkan. Jadi walaupun mungkin nanti ketika kita akan submit jurnal itu di jurnal itu akan mengecek sendiri, tetapi setidaknya kita punya jaring awal gitu, screening awal bahwa oh ternyata kita menulis ini sudah di koridor yang benar. Setidaknya mungkin kalau misalnya berbeda dengan aplikasi yang jurnal itu, setidaknya tidak berbeda 10% gitu. Jadi mungkin hanya ada perbedaan 1-5%. Nah, itu bisa kita tolerir kan. Nah, itu sebagai safety net saja awal. Nah, untuk laporan pelatihan ini sebenarnya ini saya dasarkan kepada pengalaman saya kemarin mengikuti satu pelatihan di mana ternyata eh, laporan yang saya susun itu diplagiasi oleh peserta lain. Jadi kebetulan saja eh, saya melihat gitu, oh ternyata diplagiasi gitu. Nah, karena kita kita di sini adalah lembaga pelatihan, maka saya memikirkan bahwa oh setidaknya kita harus menjaga kualitas dari pelatihan itu, salah satunya adalah dengan melalui penyusunan laporan atau penugasan pelatihan itu sebaiknya dilakukan untuk random checking. Itu yang jadi pemikiran awal saya seperti itu. Kemudian saya kemarin juga berdiskusi dengan pustakawan. Jadi Mbak Holly juga menyarankan ketika nanti misalnya ada laporan-laporan aktualisasi Latsar, ini misalnya kita masukkan jadi koleksi lokal itu sebaiknya dicek dulu. Jadi pustakawan itu memastikan bahwa laporan-laporan yang nanti akan masuk ke dalam perpustakaan itu sudah bebas plagiarisme. Begitu. Terima kasih. Ya, luar biasa bisa menjadi pencerahan kita. Tunggu aku. Baik, oke, silakan. Ya, aku mesti dengar nih. Ya, silakan Pak Sis. Iya, baik. Ya ini luar biasa Hima inisiatifnya ini sebagai inisiator gitu ya dalam rangka untuk checking sebelum muncul ke publik gitu ya, dipublish ke halayak umum. Baik itu kegiatan. Saya kira ini bisa sebagai untuk filter internal untuk kegiatan-kegiatan kita internal yang mau dipublish secara umum. Walaupun mungkin belum ke arah misalkan KTI yang mau diterbitkan di jurnal internasional mungkin yang belum ini saya kira itu nanti sama salah mungkin nanti di SOP-nya jangan disebutkan Grammarly gitu ya. Siapa tahu Oh, nanti tidak. kita Yes, bisa tidak. mengganti dengan Turnitin gitu yang Ya. lebih ini gitu yang digunakan secara umum. Walaupun nanti kita mau publish ke tempat lain pasti biasanya sering saya lakukan di Scopus-Scopus yang pernah saya ini kan itu biasanya kita nitip di yang sudah berlangganan dengan Turnitin gitu. Tolong Ya. iniin oh berapa persen. Nah, biasanya itu yang diminta oleh jurnal yang kita tuju mau untuk publish gitu ya, submit gitu. Oh ini sudah memenuhi target. Walaupun nanti kita untuk checking awal bisa menggunakan yang ini. Siapa tahu nanti ke depannya betul sekali bisa kita ganti gitu ya aplikasi yang mau di penting inisiatifnya dulu ini luar biasa untuk kita bisa ini. Mungkin itu dok. Terima Ya. kasih banyak Bu Agung, makasih. Ya, Oke. siap. Izin Bu Agung menambahkan Oke, mungkin siap. menarik ya tadi mungkin teman-teman juga kita saya belajar pengalaman kemarin juga dari coach kita ya. Jadi ada beberapa peserta itu ternyata waktu di BPPK Makassar dikatakan ini kami sudah cek di gimana ya? Sudah kami punya mekanisme pengecekan tulisan Anda gitu loh. Lah, ini kalau nanti peserta kita gitu ya, peserta kita supaya kita bisa deteksi lebih awal, kalau kita punya mekanisme ini kan bagus ya, gitu. Awalnya saya langsung telepon Pak Delon gitu Bu Agung kemarin untuk menanyakan betul nggak dia punya, karena dia secara ini sudah eksplisit menyampaikan bahwa apa yang ditulis oleh dokumen Latsar itu katanya sudah mereka cek gitu.
Nah, ini kan kita belum lakukan gitu ya. Kan risk untuk plagiasi itu kan tinggi sekali di apa Latsar ini. Kalau misalnya kita warning di awal gitu bisa memberikan ya minimal tolong dong jangan sampai sekian persen gitu kan ya sekedar menyampaikan gitu untuk mereka selalu literasinya lebih baik gitu. Itu saja sih menurut saya menjadi ini sangat penting gitu dan sangat kedepannya menjadi sangat dibutuhkan gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Dokter, Pak Sis. Apakah ada lagi yang lainnya? Bu. Ya, cukup. Oke, luar biasa. Tepat 11.20 Mbak Ima. Mbak Tepat aja Ima. pokoknya mau 11.25 kayak tepat Iya, tepat. 11.25. Iya. Tidak ada Tidak angka ada 1, lebih. tidak ada 2 dan angka 3 selain angka 5 Pokoknya di sini. tepat gitu. Dan 0. Seperti itu. Akhirnya. Ya. Baik, dengan sesi diskusi panelis dari Mbak Hima, maka kegiatan dari penyajian aktualisasi dari 4 orang peserta Lasar yang berasal dari Bapak Mataram, kita cukupkan sampai di sini seperti itu. Semoga kita sama berdoa semoga adik-adik tetap diberikan semangat untuk melanjutkan laporan minggu keempatnya seperti Ya. itu dan akan bersiap untuk maju ke seminar laporan aktualisasi. Baik, jangan lupa Bapak Ibu peserta rekan-rekan untuk mengisi presensi yang sudah di-share oleh Kakak Hima pada chatroom seperti itu. Nanti minta tolong Mbak Hima di-sharekan lagi di WA GWI dan Bapak Kesmataram juga nggak apa-apa ya bagi yang sudah hadir di sini seperti itu. Baik, Bapak Ibu terima kasih atas waktu dan berkenannya sudah menyimak. Semoga kita semua sehat dan sukses selalu. Iya. Oh, gini untuk foto bersama mungkin bisa dipandu. Ini dibuka Iya, kita buka kamera bagi yang berkesempatan untuk membuka Minimosnya kamera. dibuka dulu Minimos. Baik, Mbak iya. Vita. Langsung saja kita dalam posisi semangat ya. Tidak ada pose keluarga, langsung aja semangat. Teman-teman dalam posisi semangat, Kakak Wahyu ada di balik layar nggak? Mohon izin untuk direkam Izin Kak Bu, Wahyu. biar saya bantu ini Oh gitu. screenshot. Kak Siap. Din. Iya. Oke, salam Semangat. semangat. 1, 2, 3. Oke, selanjutnya. Ulang-ulang Bu, dulu nih. Ulang-ulang Bu. nih. Mentornya. Oke, siap. 1, 2, 3. Oke, salam sehat Bu. Salam sehat. Oke, salam sehat. 1, 2. Oke, luar biasa. Terima Lagi kasih nelpon Kakak kalau Hayu. begini kayak orang kedinginan dia. Pak Erma teleponan sama Pak Arif. Kenapa mereka berdua ini? Iya, baik terima kasih Bapak Ibu semua rekan-rekan. Selamat Iya, melanjutkan semangat aktivitas ya. berikutnya. Semangat buat semua. Terima kasih Semoga Bapak Ibu. sukses ya. Iya, Bu. Luar biasa nih ya. Oke, izin dulu.